Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Fatria Indah Fajari dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi di bidang pertanian. Di Indonesia, pertanian tidak bisa dilepaskan karena negara Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahun. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani sulit. Peran teknologi pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan sulit diterapkan di Indonesia, karena di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian semakin meluas. Contoh inovasi teknologi di bidang pertanian itu sendiri ialah teknologi sensor dan teknologi otomatis. Oke, kita akan bahas yang pertama dari teknologi sensor. Teknologi sensor dapat memberikan data yang konkret dan real-time terhadap para petani. Teknologi sensor yang sedang dikembangkan saat ini adalah teknologi sensor bagi tanaman yang memanfaatkan drone untuk mendapatkan beragam data seperti pertumbuhan, hama, penyakit, dan permasalahan lainnya. Dengan adanya teknologi ini, penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dapat lebih terarah dan efisien, sehingga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Jenis-jenis sensor. Yang pertama ada sensor akselerometer. Sensor ini adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan juga kemiringan dengan gerakan indera. Yang kedua ada sensor cahaya atau light sensor. Sensor cahaya atau light sensor adalah sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Yang ketiga ada sensor suara. Sensor suara adalah sensor analog yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Yang keempat, ada sensor tekanan, yaitu sensor pressure sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Sensor tekanan akan menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Sensor ultrasonik sendiri merupakan jenis sensor non-kontak yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Berikut beberapa contoh penerapan sensor pada bidang pertanian. Yang pertama, ada penggunaan sensor RGB untuk mendeteksi kematangan buah. Yang kedua, penggunaan sensor suhu LM35 untuk mengontrol on-off blower pada alat pengering. Yang ketiga, penggunaan sensor DHT22 untuk mendeteksi kelengasan tanah. Yang keempat, ada penggunaan sensor water level data launcher U20-001-04 untuk mendeteksi ketinggian dan tekanan air. Dan yang kelima, ada penggunaan sensor PIR, ping, dan DHT11 untuk mendeteksi hawa warna. Yang kedua, ada teknologi otomatis. Penerapan otomatis seperti ini masih terbilang sederhana. Elder Van Houten mengembangkan teknologi deteksi dan alat panen otomatis untuk pir, pisang, persik, dan pisang di Wageningen University, Belanda. Alat ini bisa mendeteksi level pigmen, klorofil, dan antosianin melalui alat yang disematkan terhadap buah yang diamati. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan kamera pendeteksi kombinasi warna atau RGB untuk mendeteksi kedalaman warna sehingga ukuran buah dapat diketahui. Setelah data menunjukkan bahwa buah sudah matang, alat akan memanen buah hanya dalam waktu 2 detik saja. Selain itu, seluruh data kesehatan buah dan tanaman
tingkat kematangan, dan juga status lainnya akan terintegrasi pada smartphone sehingga dapat dipantau secara real time. Dengan penggunaan teknologi ini, efisiensi akan sangat meningkat. Ketepatan waktu pada saat panen pun akan lebih Otomatisasi terjaga. pertanian sering dikaitkan dengan pertanian cerdas, adalah teknologi yang membuat pertanian lebih efisien dan mengotomatisasikan siklus produksi tanaman atau ternak. Semakin banyak perusahaan yang mengerjakan inovasi robotika untuk mengembangkan drone, traktor otonom, pemanen robotik, penyiraman otomatis, dan juga robot pembenihan. Tujuan utama dari teknologi otomatisasi pertanian adalah untuk mencakup tugas-tugas yang lebih mudah dan biasa-biasa saja. Beberapa teknologi utama yang paling sering digunakan adalah pertanian, meliputi otomatisasi panen, traktor otonom, pembibitan, dan penyiangan, dan drone. Teknologi otomatisasi pertanian menangani masalah-masalah utama seperti populasi global yang meningkat, kekurangan tenaga kerja pertanian, dan preferensi konsumen yang berubah. Manfaat mengotomatisasikan proses pertanian tradisional sangat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan juga salah dalam penjelasan atau ada yang kurang mengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.